warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aman Barokah. Kita membahas untuk mesin tetas. Jadi di dalam menetaskan telur ayam itu bukan hanya sekedar kita mempunyai mesin tetas dan juga telur tetas. Setelah itu kita tunggu 21 hari kemudian menetas. Jadi di dalam menetaskan itu perlu hal yang harus dipelajari, bukan hanya sekedar mempunyai mesin tetas dan mempunyai telur tetas. Di dalam menetaskan telur ayam dan telur jenis unggas lainnya itu berhubungan dengan nyawa. Jadi untuk penetasan, tingkat berhasil menetas atau tidaknya, itu tergantung dengan yang memberi nyawa, yaitu qadar. Sisi lain selain kita mempercayai qadar, yaitu kita harus berusaha, yaitu dengan cara kita mempelajari ilmu tentang penetasan. Bagaimana suhunya, bagaimana kelembapannya, bagaimana pembalikannya, dan bagaimana cara penanganan waktu dalam penetasan. Itu hal yang harus kita pelajari. Sebetulnya untuk background saya sendiri, yaitu bukan dari peternakan atau bukan dari elektronik, tapi background saya yaitu saya sekolah yaitu dari SMK, itu jurusan saya yaitu otomotif TKR. Jadi bukan dari peternakan. Setelah itu saya otodidak, itu ingin tahu dan ingin membuat mesin tetas. Karena kebetulan di kampung saya, yaitu yang menjadi penetas, itu ada sekitaran 3-5 orang untuk di dalam penetasan. Setelah itu saya belajar cara membuat mesin tetas. Bisa dilihat dari YouTube saya yang mungkin sudah 1 tahun, itu ada video tentang mesin saya buatan pertama kali dengan menggunakan rak, yaitu masih menggunakan rak itu dengan sistem rak susun. Jadi 7 tingkat, 7 susun, yaitu per rak itu sekitaran kapasitas 250-an untuk telur ayam kampung. Setelah itu saya membuat dengan sistem rak ayun, yang dimana dalam pembalikannya itu lebih mudah, apalagi kalau sudah menggunakan otomatis, menggunakan aktuator, itu tidak perlu kita membalik. Tapi jika tidak menggunakan aktuator, itu kita cukup dengan 1 menit itu telur sudah terbalik. Padahal dalam rak ayun itu untuk jumlah telur yaitu sekitaran 2000-an cukup dalam 1 menit pembalikan. Setelah itu saya ingin membuat yang sesimpel mungkin untuk peternak yang mungkin di dalam beternak itu hanya mempunyai 10 indukan atau hanya sekedar 5 indukan, 5 pasang. Jadi saya membuat mesin dari kardus yang kapasitasnya juga tidak banyak, hanya sekitaran 40-50 butir, atau malah di bawahnya yaitu sekitaran 20-an butir. Saya menciptakan atau membuat mesin dari kardus itu bertujuan seandainya peternak itu ada indukan yang mengeram dan kemudian hal yang tidak diinginkan, yaitu indukan terserang penyakit. Akhirnya saat proses pengeraman itu indukan mati. Setelah itu saya berpikir untuk membuat mesin dari kardus. Setelah saya membuat mesin dari kardus, saya juga membuat mesin
dari toples, yaitu bentuknya sama seperti ini yang saya buat. Ini juga menyala. Tujuan saya yaitu jika seandainya hal yang tidak diinginkan, yaitu untuk indukan, untuk peternak kecil, skala kecil, yang di situ indukannya mengeram dan terkena penyakit, akhirnya mengalami kematian, itu untuk menyelamatkan telurnya yaitu dengan cara membuat mesin dari toples atau dari kardus, agar proses pengeramannya yaitu saat indukan mati bisa digantikan dengan alat mesin tetas dari kardus tadi. Semoga bermanfaat. Salam aman barokah, salam peternak.